suara saya terdengar jelas? Dengar. Terdengar jelas. Apakah link Google Form-nya sudah ada? Ada. Baik. Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah mantap. Alhamdulillah, semoga tetap happy dan selalu semangat ya teman-teman. Nah, sebagai info tambahan, sebelum kita mulai, aku bakalan pastiin dulu nih, teman-teman ini sudah menggunakan background resmi acara yang sudah saya lampirkan di dalam grup. Baik, apakah backgroundnya sudah dipakai semua? Udah. Baik, untuk seluruh peserta diharapkan untuk on cam. Sebelum lanjut, mohon teman-teman untuk mengisi absen terlebih dahulu. Link Google Form sudah dikirimkan di kolom chat. Silahkan diisi sekarang supaya kehadiran teman-teman bisa tercatat dengan baik. Terima kasih untuk kerjasamanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini yang pastinya kita itu gak bakal spill skincare, tapi kita akan membahas satu topik yang mungkin udah sering banget dialami oleh para Gen Z, yaitu dengan tema Your Voice Matter Assertive ala Gen Z. Nah, coba deh jujur, masih ada gak sih di sini yang suka jadi people pleaser? Kalau masih, tenang, kalian gak akan sendiri. Karena hari ini kita bakal bahas bareng-bareng dengan santai tapi tetap insightful. Sebelum masuk ke dalam materi, aku bakal bacain dulu susunan acara kita hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga perkenalan, yang keempat ice breaking, yang kelima pemaparan materi, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh refleksi kegiatan, dan yang terakhir penutup. Supaya acara kita lancar, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Kepada Ibu Lutfi dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Kak Lutfi untuk doanya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam menjadi lebih cair. Nah, yang pertama, kenalin nama aku Salsabila yang bakal nemenin teman-teman sampai acara selesai nanti. Dan hari ini juga kita nggak akan sendirian, teman-teman. Karena kita akan ditemani oleh pembicara yang luar biasa, yaitu Kak Natasha. Nah, Kak Natasha ini adalah alumni dari SMKN 1 Bandung sekaligus lulusan di Universitas Pendidikan Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan UPI. Beliau mengambil jurusan psikologi. Beliau juga mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam membahas topik seputar perilaku, psikologi remaja, dan dinamika sosial. Jadi materi yang bakal Kak Natasha sampaikan pasti bakalan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Terutama soal people pleasure dan cara menghadapi ekspektasi orang lain, teman-teman. Nah, sekarang sebelum masuk ke dalam materi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu dengan ice breaking tebak gambar menjadi kalimat. Baik, kita akan menyiapkan dulu terlebih dahulu. Nah, guys, di sini ada gamenya. Kalian bisa memainkan game ini dengan cara angkat tangan dan unmute. Dan jangan dulu dijawab ya teman-teman sebelum angkat tangan. Kita mulai ke dalam game yang pertama. Baik, sebentar ya teman-teman. Ya, teman-teman sudah siap? Siap. Baik, kita akan mulai di game yang pertama. Silahkan tebak gambar ini menjadi kalimat. Apakah teman-teman ada yang bisa menebak gambar ini? Mudah bukan, teman-teman? Udah boleh jahat. Apa? Boleh angkat tangan dulu sebelum menjawab ya, teman-teman. Tenang, kita di sini nyediain game itu tidak hanya cuma-cuma game ya teman-teman. Kita juga bakal memberikan reward untuk yang memenangkan game ini. Apakah ada yang tahu? Bentar, mikir dulu. Siap, boleh. Pikirkan secara logik. Apakah ada yang berhasil menebak gambar ini? Tunggu dulu, sedang mikir itu gambar apa? Boleh, silahkan untuk teman-teman berpikir terlebih dahulu untuk menjawab gambar ini. Ini apa nih?
Diingatkan kembali kepada teman-teman. Oke, boleh. Desti, silahkan. Usir penjajah. Kita lihat di slide selanjutnya ada jawabannya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Baik, kita akan lanjut ke dalam pertanyaan yang kedua. Bisa ditebak oleh teman-teman seperti tadi gambar yang selanjutnya dan angkat tangan terlebih dahulu. Seperti biasa ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengetahui jawabannya, teman-teman bisa angkat tangan terlebih dahulu. Apakah ada yang mengetahui gambar ini? Bentar. Yang lainnya boleh ya jawab. Apakah sudah ada yang bisa menemukan jawaban dari gambar tersebut? Jika tidak ada, kita akan men-skip gambar yang kedua ini. Baik, sebaiknya kita akan skip ya untuk Aku tahu. Oke, boleh. Apa itu? Memalsukan identitas. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Inaya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam gambar yang ketiga. Teman-teman bisa tebak gambar apakah ini? Gambar aku Princess Inaya Mutiarosa. Bapak tebak, Pak. Salah. Ayo tebak ini gambar apa dan gambar siapa? Ini Elsa Frozen. Rojen. Oke, kita lihat jawaban yang sesungguhnya yaitu Takut banget. baik yang Rojen Felixia. Oke. Tangan untuk semuanya. Seru banget bukan ice breaking kita barusan. Udah Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dan ramai di Kita jawab. layar tadi. Sekarang kita akan pelan-pelan masuk ke dalam materi utama. Apa sih itu people pleasure? Kenapa kita bisa terjebak menjadi seseorang yang selalu bilang iya padahal hati kecil kita itu bilang enggak? Dan gimana sih cara kita keluar dari kebiasaan itu? Daripada aku jelasin panjang-panjang, langsung aja kita dengerin penjelasan lengkapnya dari pembicara kita hari ini yaitu Kak Natasha. Kepada Kak Natasha dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Natasha selaku pembicara pada webinar kita hari ini. Terima kasih banyak kepada panitia dan seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Saya sangat senang sekali teman-teman bisa berbagi insight dan pengalaman dengan teman-teman semua tentunya. Apalagi topik kita hari ini sangat dekat dengan kehidupan Gen Z dan banyak dialami dalam hubungan kita sehari-hari. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin relate banget sama kita semua.
yaitu tentang people pleasure dan bagaimana cara menjadi lebih asertif ala Gen Z. Banyak dari kita mungkin nggak sadar sering nggak enakan, selalu mengiyakan permintaan orang lain, atau mungkin takut dianggap tidak baik. Dan jujur aja ya teman-teman, saya yakin beberapa teman-teman di sini juga pernah atau bahkan masih menjadi seorang people pleasure kan? Jadi mari kita akan bahas bersama-sama bagaimana cara menetapkan batasan, berani bilang enggak, dan tetap jadi diri sendiri tanpa merasa bersalah. Teman-teman lihat deh, people pleasure. Apa sih people pleasure itu? Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tentu ingin diterima dan disukai oleh orang lain. Namun bagi sebagian individu, keinginan tersebut berkembang menjadi perilaku yang berlebihan dan sedikit sulit dikendalikan. Mereka dikenal sebagai people pleasure, teman-teman. Orang yang cenderung selalu berusaha menyenangkan orang lain, bahkan dengan mengorbankan kebutuhan, perasaan, atau batasan diri. Fenomena people pleasing ini bukan sekedar sikap baik hati, melainkan pola perilaku yang seringkali didorong oleh rasa takut ditolak, kecemasan sosial, atau kebutuhan kuat untuk mendapatkan perilaku atau pengakuan. Menariknya, banyak Gen Z yang masih terjebak dalam pola people pleasure ini. Tekanan sosial, budaya yang gak enakan, hingga keinginan untuk tetap terlihat baik di mata orang lain membuat perilaku people pleasing ini terasa seperti sesuatu yang wajar. Akibatnya, people pleasure kerap mengalami stres, kelelahan mental, dan sulit mengenali batasan diri sendiri karena terlalu fokus untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Karena itu penting bagi kita untuk belajar cara menetapkan batasan dan mengungkapkan kebutuhan diri secara sehat. Oke teman-teman, sebelum kita mengenali apa itu asertif, kita kenali dulu 3 gaya komunikasi. Sudah terlihat di layar bahwa ada 3 komunikasi teman-teman. Yang pertama itu ada komunikasi pasif. Ingat, komunikasi pasif. Orang yang memiliki komunikasi pasif ini cenderung dia tuh diam atau manut-manut aja gitu. Nurut meskipun hatinya nolak, nggak setuju, kayak takut menolak, perasaan dipendam. Contohnya, ya udah nggak apa-apa, gimana kamu, aku ikut aja deh, kayak gitu. Itu nggak banget ya teman-teman. Terus yang kedua ada komunikasi agresif. Teman-teman bisa lihat di sini namanya aja udah agresif ya. Berarti ini tuh cenderung orang yang memiliki komunikasi agresif ini selalu ngomongnya tuh selalu kayak menggunakan ada yang keras, memaksa, gak peduli perasaan orang lain, dan cenderung menyerang. Contohnya, pokoknya ikutin cara aku gak mau kayak gitu, pokoknya kalian harus ikut aku mau gini ya kalian juga harus gini, aku bilang gini kalian juga harus ikutin cara aku. Nah itu biasanya orang yang mempunyai komunikasi asertif seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, itu komunikasi asertif. Nah ini yang akan kita bahas hari ini, tentang komunikasi asertif. Orang yang mempunyai komunikasi asertif ini sangat hebat loh teman-teman. Karena dia bisa menyampaikan pendapatnya dengan tenang, jelas, jujur, tegas, namun tetap menghargai, atau kita singkat menjadi jeju temai yang akan kita bahas juga nanti. Dan seimbang antara hak diri sendiri dan orang lain. Contohnya, aku lebih pilih cara A karena menurutku lebih nyaman. Itu jelas kan teman-teman? Memenuhi prinsip jeju temai yang sudah tadi saya sebutkan. Selanjutnya, apa sih komunikasi asertif? Komunikasi asertif adalah cara menyampaikan pendapat dan perasaan dengan jelas, jujur, dan dengan sopan, tanpa menyakiti orang lain. Tujuannya supaya kebutuhan kita didengar, tapi tetap menghargai lawan bicara. Ingat, jeju temai ya. Selanjutnya, kenapa asertif itu penting sih buat Gen Z? Karena teman-teman juga pasti merasakan bahwa Gen Z sekarang, kita sebagai Gen Z hidup di sosial media, di era serba cepat. Sebuah opini dan sosial media untuk tetap berkembang besar tuh. Banyak kayak AI di luar sana. Dan kita juga harus lebih bijak dalam berargumentasi, bermedia sosial gitu, untuk tetap sehat secara emosional dihargai. Kemampuan asertif jadi skill utama. Makanya penting banget kita sebagai Gen Z mempelajari komunikasi asertif ini. Selanjutnya, prinsip asertif jeju temai. Nah teman-teman, ada beberapa prinsip yang kita singkat menjadi jeju temai. Prinsip ini itu Kita nyanyi lagu dulu. Kita nyanyi lagu dulu Indonesia Raya ya jam 10.
Lanjut. Baik teman-teman, mari kita lanjut penjelasannya ya. Nah selanjutnya itu ada prinsip asertif Jeju Temai. Yang pertama itu ada jelas teman-teman. Sampaikan maksud atau keinginan kamu dengan kalimat yang langsung dan mudah difahami. Tidak bertele-tele, jangan kebanyakan omong gitu ya. Jelas tapi mudah difahami gitu dan nggak membingungkan ya pastinya. Contohnya aku bisa bantu, tapi setelah jam 5 ya. Itu kan jelas ya teman-teman. Dan juga ada solusinya gitu. Aku bisa bantu tapi aku bisanya jam 5 gitu. Selanjutnya itu jeju, berarti ju. Ju itu adalah jujur. Asertif harus didasari kejujuran pada diri sendiri dan orang lain. Kamu berhak bilang iya atau tidak sesuai kemampuanmu tanpa dibuat-buat. Contohnya, aku sebenarnya capek, jadi hari ini aku nggak bisa ikut. Mereka juga masih bisa internet. Mereka juga masih bisa main tanpa kita gitu ya, nggak kita ikut juga. Selanjutnya itu tegas. Tegas bukan berarti galak teman-teman. Tegas itu konsisten dengan batasan dan kemampuan serta keputusanmu. Nada tetap sopan tapi sikapnya jelas. Contoh, maaf aku nggak bisa, aku perlu waktu istirahat sebentar. Seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir Mai. Ini bukan Kamari ya, anaknya Jennifer Copen, tapi Mai itu berarti menghargai. Saat menyampaikan pendapat, tetap hormati perasaan dan kebutuhan orang lain. Tujuannya bukan menang sendiri, tapi menentukan atau menemukan solusi terbaik. Contoh, aku ngerti kamu butuh bantuan, tapi aku punya tugas. Kita cari waktu lain ya, solutif teman-teman, oke? Walaupun kita tetap menghargai, dan kita juga harus bisa memberikan solusi agar lebih mudah gitu. Selanjutnya, contoh sikap asertif itu gimana sih? Nah, yang pertama, Gen Z asertif itu teman-teman berani berkata tidak. Kenapa? Karena asertif itu kan menyampaikan sebuah pendapat ya, menyampaikan sebuah argumen. Berarti Gen Z yang mempunyai komunikasi asertif ini berani bilang enggak. Ayo kita hilangin bersama-sama budaya enggak enakan atau takut gak dihargai, salah ngomong gitu ya, dengan berani berkata tidak. Yang selanjutnya mengungkapkan perasaan secara langsung, jelas gitu ya teman-teman, jujur dengan prinsip yang tadi Jeju Temai. Selanjutnya menyampaikan pendapat tanpa marah. Gak usah agresif, kamu bisa menyampaikannya dengan baik, dengan sopan, dengan tegas. Selanjutnya menjaga batasan. Batasan ini berarti kita harus punya batasan antara orang lain dan juga diri sendiri, teman-teman. Kita tahu kebutuhan diri sendiri dan kita juga tahu kebutuhan orang lain. Kita bisa berargumen tanpa menyakiti hati orang lain, seperti itu. Bundaris ya namanya. Selanjutnya, kenapa Gen Z sering sulit asertif? Nah, itu tadi teman-teman, budaya nggak enakan itu loh yang masih melekat di kita. Makanya kita harus ilangin dengan webinar hari ini. Saya yakin kalian pulangnya bisa menjadi Gen Z asertif ya, janji ya. Oke, yang pertama itu takut dianggap jahat. Takut salah ngomong, takut aduh aku ngomong gini salah gak ya, jahat gak ya. Nah itu juga masuk ke overthinking teman-teman, karena ketika kita berucap gitu takut orang lain sakit hati sama omongan kita. Terus tapi kita kalau ngomong harus dipikir dulu ya teman-teman. Kadang ada orang yang ngomongnya war aja tanpa dipikirin, dan itu membuat kita overthinking gak sih? Nah kalau kita nggak suka sama orang yang kayak ngomongnya kayak gitu, berarti kita sendiri yang harus merubah komunikasi kita. Kita gak boleh ngelakuin itu ke orang lain gitu. Karena itu membuat orang lain overthinking, teman-teman. Yang selanjutnya, takut akan penilaian orang. Teman-teman, kita gak bisa maksain orang itu mau suka, mau enggak sama kita. Karena penilaian orang terhadap kita itu juga menjadi evaluasi kita sendiri. Terus selanjutnya, lingkungan yang kurang menerima pendapat. Oke, next. Nah, ada beberapa teknik asertif. Yang pertama itu I statement. I statement itu berarti cara berbicara yang fokus pada perasaan dan kebutuhan diri sendiri. Bukan menyalahkan orang lain. Tujuannya supaya lawan bicara kita tidak merasa diserang. Contohnya kayak aku merasa seperti ini ketika kamu kayak gitu. Karena aku gak suka dan aku butuh sesuatu yang lain. Seperti itu ya teman-teman, jelas gitu. Dan tahu maksud diri sendiri.
Selanjutnya, teknik yang selanjutnya adalah broken record. Mengulang pendirian yang sama dengan tenang, terus memaksa atau tidak mendengarkan. Contoh nih, ada teman kalian yang yang ngajakin kalian main gitu, tapi kalian nggak bisa, kalian tetap kalian udah bilang maaf aku nggak bisa, tapi teman kalian tetap maksa, terus kalian atau keputusan kalian gitu ya, buat atas keputusan kalian kayak maaf aku tetap gak bisa, atau mereka main juga gak akan sedih-sedihan ya tanpa kita gitu. Oke, next, teknik asertif selanjutnya itu ada fogging, bukan jogging tapi fogging. Oke, menerima bagian dari kritik tanpa marah, tujuannya menghindari konflik dan membuat suasana tetap kondusif. Contohnya, mungkin benar aku kurang cepat, aku akan coba perbaiki diri. Evaluasi diri sendiri, kalian harus terima pendapat orang lain gitu ya teman-teman. Oke, teknik asertif yang selanjutnya itu ada assertive delay. Assertive delay itu berarti menunda jawaban kalau kamu butuh waktu untuk berpikir. Jadi kita nggak bisa ngambil keputusan secara cepat tanpa kita pikirin dulu apa yang akan terjadi ke depannya. Ini tuh tujuannya untuk membantu biar kita nggak buru-buru dan tetap membuat keputusan yang jelas. Contohnya, aku pikirin dulu ya, nanti aku kabarin, kayak gitu. Oke teman-teman, kenapa speak up itu penting? Yang pertama, biar nggak dipendam sendiri. Capek nggak sih kalau misalkan kita punya perasaan yang, aduh dia ngomongnya kayak gitu, bikin aku sakit hati gitu. Kalian keluarin aja pendapat kalian, berani berasertif, berani speak up. Biar kalian nggak dipendam sendiri. Perasaan kalian juga bakal lebih lega teman-teman setelah menyampaikan atau unek-unek yang kalian punyai. Yang kedua, mencegah salah paham. Orang itu bakal tahu batasan dan harapan kita tuh apa. Yang selanjutnya, melatih percaya diri. Bener gak? Speak up itu melatih kepercayaan diri. Contohnya public speaking ya teman-teman. Nah itu kan melatih kepercayaan diri ya. Sama dengan speak up juga teman-teman. Makin berani bicara di situasi lain, makin muncul juga kepercayaan diri kita. Yang selanjutnya, memperbaiki hubungan. Komunikasi kita jadi lebih sehat. Dan juga selanjutnya, melindungi diri. Kamu bisa membela hak yang benar atau membela hak dan kenyamanan kalian. Selanjutnya, cara berani jadi Gen Z asertif. Yang pertama, kenali perasaan dan kebutuhan kalian supaya kamu tahu apa yang mau disampaikan. Yang kedua, gunakan kalimat jelas dan langsung. Hindari muter-muter atau bertele-tele atau nyindir biar pesan kamu mudah dipahami. Gak zaman ya teman-teman sekarang nyindir di status gitu. Langsung aja sampaikan ke orang kalau misalkan kalian gak suka sama orang itu. Atau ada perilaku sikap dia yang mungkin kurang nyaman di kalian. Selanjutnya, tetap tenang dan sopan tapi tegas. Nada suara mengaruhi cara orang merespon kamu teman-teman. Jadi gak usah nyolot gitu ya kalau ngomong, pelan-pelan aja, tenang, sopan, jelas, dan juga tapi tetap tegas. Selanjutnya, berani bilang enggak. Kamu berhak menolak tanpa harus merasa bersalah. Selanjutnya, latihan dari hal kecil. Semakin sering dicoba, makin natural itu kamu berani speak up-nya. Nah, ada quotes nih teman-teman. Kita baca bareng-bareng ya. Pelan-pelan aja, berani speak up itu nggak harus ribut. Kamu boleh tegas tanpa jadi jahat. Dan boleh jujur tanpa takut. Dibilang lebay, suaramu valid. Perasaanmu penting. Dan kamu punya hak buat didengerin. Kapanpun kamu siap. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Gimana, udah siap kan jadi Gen Z asertif ya? Janji ya, setelah ini kita akan ngilangin budaya yang keenakan dan berani bilang tidak, oke? Oke, baik teman-teman. Materi dari Kak Natasha tadi sudah cukup seru dan insightful, bukan? Sekarang saatnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan yang bikin kalian penasaran, bingung, atau pengen sharing pengalaman sendiri soal topik people pleasure ini, silakan langsung ketik di chat atau unmute dan angkat tangan kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak Sandika, silakan untuk melontarkan pertanyaan. Terima kasih ya. Pertanyaannya mengenai kan ini Gen Z asertif ya, yang dimana tadi dijelaskan bahwa Gen Z asertif itu serba cepat,
ya medsos cepat, segala cepat lah ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap Gen Z yang udah mempunyai sifat asertif ini? Ya kita tahu Gen Z itu kan kalau menurut saya tuh banyak ngelesnya, ngomongnya tuh wah jago lah ya. Nah, yang mana di dalam ada yang disebut dengan yang kurang update ya. Anggaplah orang tua kalian yang kudet ataupun misalkan guru kalian yang kudet. Tahu ke yang kudet itu tanpa emosi, sedangkan gadget itu kan banyak. Nah, supaya si yang kudet itu tidak tersakiti. Ya, udah cukup. Oke, Bapak. Jadi pertanyaannya bagaimana sikap Gen Z yang sudah mempunyai sikap asertif di media sosial sekarang gitu ya, Pak? Oke. Gen Z yang sudah memiliki komunikasi asertif itu bisa kita lihat dari contoh perilakunya, Bapak. Kalau misalkan kita tuh masih udah gimana ya? Kalau misalkan orang yang bermedia sosial seperti kita Gen Z gitu harus bijak dalam bermedia sosial, karena kan sekarang emang serba cepat ya Pak, AI di mana-mana, dan juga kalau kita ngomong juga emang harus bijak, dan ketika bermedia sosial juga banyak sekali pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh kita para Gen Z di kolom komentar orang lain gitu. Dan kadang kalau misalkan kita ingin menjadi Gen Z yang asertif itu harus bijak dalam bermedia sosial. Paling utamanya gitu Bapak, harus bijak dalam bermedia sosial. Dan Gen Z yang udah memiliki komunikasi asertif dalam bermedia sosial itu, dia pasti bisa menyalurkan atau berkomentar sesuai dengan kapasitasnya Bapak, dan juga dia tuh bakal nge-share tentang pengalaman-pengalaman atau yang positif lah, konten positif, atau juga bisa seorang Gen Z asertif itu tidak mudah terbawa hoax ya Bapak. Biasanya kan kita bermedia sosial dan kita lihat FYP TikTok, ada beberapa opini-opini yang mungkin nggak sesuai seperti itu. Dan kita sebagai Gen Z asertif harus bijak dalam bermedia sosial dengan contohnya itu dengan men-share kegiatan-kegiatan positif, atau sebenarnya komentar itu nggak apa-apa ya Bapak untuk evaluasi terhadap orang lain juga, tapi sesuai kapasitasnya seperti itu. Biasanya Gen Z asertif mempunyai batasan, boundaries untuk ada hal yang harus dia nilai atau tidak gitu, seperti itu. Dan Gen Z asertif juga udah tahu mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Baik Pak, apakah terjawab? Disudah-sudahi aja. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak atas pertanyaan dan partisipasinya. Nah, teman-teman tadi dengar sendiri kan, seru banget diskusinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penutupan, aku bakalan ambil sedikit waktu untuk kita melakukan refleksi bareng. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang cukup dari Kak Natasha tentang people pleasure. Nah, biar refleksinya lebih seru dan kegiatan suasana hati kalian setelah ikut webinar, coba teman-teman isi di kolom chat, kirim 3 emot yang paling menggambarkan perasaan teman-teman yang kalian dapat hari ini, dan berikan alasannya semenarik mungkin, karena kita juga mempunyai reward untuk teman-teman yang mengirimkan refleksinya dengan menarik. Ayo, waktunya sebentar lagi. Dan alasannya? Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman. Emotnya rame banget dan beragam. Nah, setelah ini karena Tasya juga akan memilih 2 orang yang menarik ya, karena emang udah cuma 2 orang ya guys.
Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Saya yakin setelah kalian mendengarkan webinar ini dan mengimplementasikannya, kalian bisa menjadi seorang Gen Z yang asertif. Nah, kesimpulan dari webinar kali ini yaitu Gen Z perlu percaya diri bahwa suara mereka penting, penyampaian pendapat dengan tegas namun tetap menghargai orang lain. Nah, berani berkata tidak saat perlu, membangun komunikasi yang efektif, dan menggunakan asertivitas untuk membawa perubahan positif dalam diri dan lingkungan sekitar. Baik, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan webinar hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian, ide, dan partisipasi aktif dari seluruh peserta. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sandika yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar hari ini. Juga terima kasih untuk rekan-rekan tim panitia yang sudah bekerja keras dari awal sampai akhir. Dan tentu saja terima kasih untuk seluruh peserta webinar yang sudah ikut menyukseskan jalannya kegiatan ini. Semoga hasil webinar hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita jalankan bersama dengan baik. Sebelum kita benar-benar menutup acara, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Boleh dibilang cakepnya ya. Jalan-jalan ke pinggir kali, Cakep, melihat perahu hilir mudik pelan. cakep. Terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lebih menyenangkan. Dengan ini webinar resmi saya tutup. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.